Oke, baik teman-teman, pada video kali ini saya akan mencoba mentutorialkan pembuatan undangan digital ya, tapi versinya versi website. Jadi tampilannya itu sama seperti tampilan website. Oke, jadi langsung saja kita buka pertama-tama Google Chrome ya, atau Mozilla, yang penting browser kita buka. Nah, jadi untuk websitenya ini adalah webnikah.com ya. Nah, jadi untuk websitenya ini teman-teman bisa buka di handphone, di Android juga bisa, ataupun di laptop ataupun komputer juga bisa. Nah, jadi cara step pembuatannya sama, cuman beda dari segi tampilan saja ya. Oke, kalau sudah teman-teman tuliskan alamat websitenya adalah webnikah.com, kemudian enter. Nah, setelah tampil seperti ini, jika teman-teman belum memiliki akun, ya, teman-teman bisa pilih yang buat website yang ini. Tetapi kalau teman-teman sudah memiliki akun, teman-teman bisa langsung login ya di tombol login. Nah, karena saya di sini belum mempunyai akun, jadi saya pilih buat website. Nah, kemudian di buat website ini, teman-teman bisa memasukkan username, kemudian password, email, nama lengkap, nomor handphone, kemudian ada ID referensi kalau teman-teman memiliki kode ID, kode referensi. Jika tidak bisa dikosongkan ya. Oke, pertama-tama saya buat usernya dulu. Misalnya saya buat usernya, kemudian masukkan password. Jadi teman-teman bisa mengisi semua data yang diminta ya di sini, bisa diisi semua. Jika sudah, teman-teman bisa memilih I am not robot ya, bisa dicentang. Nah, jika sudah, teman-teman bisa daftarkan sekarang ya, di bawah bisa diklik. Nah, jika benar nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian di subdomain yang ini, teman-teman bisa mengetikkan alamat websitenya ya. Misalkan saya mau tuliskan undangan website. Website Lisa dan Son, contoh ya. Jadi contohnya seperti ini. Nanti tampilan websitenya adalah https undangan website Lisa and Son kemudian .webnikah.com. Jadi alamat ini nanti yang teman-teman bisa share ke kontak teman-teman ya. Jadi supaya orang bisa mengakses alamat websitenya ini. Oke, jika sudah, teman-teman bisa pilih lanjutkan buat website. Nah, step berikutnya kita bisa mengisi informasi calon mempelai ya. Yang pertama di sini ada informasi dari mempelai pria dan informasi dari mempelai wanita. Nah, untuk nama lengkap untuk mempelai pria misalnya kita isikan dengan Son, contoh ya. Jadi saya contohkan Son. Kemudian nama panggilan misalnya Son. Kemudian nama lengkap ayah ya. Jadi bisa diisi nama lengkap ayahnya di sini misalnya Jadi saya ini contoh ya. Misalnya Bapak Irham. Kemudian nama ibu misalnya
Ibu Tuti contoh ya. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian untuk mempelai wanita, misalnya saya mau tuliskan nah, seperti ini. Kemudian nama panggilan misalnya nama lengkap ayah. Misalnya Bapak Rudi. Kemudian nama lengkap ibu misalnya Ibu Rumi. Oke. Nah, jika informasi dari mempelai pria dan mempelai wanita sudah terisi, teman-teman bisa melanjutkan di sini ya, tindih selanjutkan. Nah, step berikutnya ada informasi acara. Teman-teman bisa mengisikan informasi acara ya, misalnya bisa mengisi agama. Misalnya di sini saya contohkan agama Islam. Kemudian zona waktu. Nah, zona waktu teman-teman ini misalnya kebetulan saya tempatnya di waktu Indonesia Tengah ya, jadi kita pilih yang WITA. Untuk tanggal akad, teman-teman bisa memasukkan tanggal akadnya, tanggal berapa. Misalnya tanggal 26 November 2021 ya. Kemudian waktu acaranya, waktu akadnya misalnya pukul 10 ya, kita bisa tuliskan di sini. 10 pukul 10.00 aja ya. Seperti ini sampai dengan (11.30). Nah, contohnya seperti ini. Kemudian tuliskan alamat dan tempat akad. Nah, untuk alamatnya misalnya rumah mempelai wanita, Jalan Agus Salim, spasi Nah, contohnya seperti ini. Kemudian resepsi, ini baru akad ya, sekarang resepsi. Nah, misalnya resepsinya di tanggal yang sama ya, misalnya 26 juga. 26 November 2021. Tetapi untuk resepsinya dia kita bikin malam ya. Misalnya pukul 19.00 ya. Sampai misalnya 22 ya, sampai jam 10:30. Alamatnya kita buat sama saja seperti ini. Nah, alamatnya sama aja ya. Nah, jadi informasi acara kalau sudah diisi, bisa dilanjutkan lagi, klik lanjutkan. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa menambahkan, kita klik mempelai pria dulu ya, mempelai pria yang ini. Klik mempelai pria. Nah, teman-teman bisa menambahkan foto mempelai pria ya di sini ya, bisa ditambahkan. Nama mempelai pria sudah jelas, kita rubah informasi misalnya.
Nah, di sini bisa ditambahkan tentang mempelai pria. Misalnya langsung tambah foto ya, klik foto mempelai pria. Nah, misalnya fotonya yang ini. Nah, jika sudah, langsung simpan perubahan. Kemudian kita ke mempelai wanita yang ini ya. Sama stepnya, kita ubah informasi mempelai. Baru pilih yang foto mempelai wanita. Kita kasih masuk data mempelai wanita yang ini ya fotonya. Kemudian open, lalu simpan perubahan. Oke, selanjutnya kita bisa menambahkan cerita cinta ya, yang ini kita klik. Kemudian tulis cerita. Nah, misalnya di sini kita bisa menambahkan tanggal cerita, misalnya tanggal jadiannya ya, misalkan kita buat tanggal jadiannya contoh tanggal 8 ya. Tanggal 8 bulan, misalnya bulan 5 tahun misalnya 2020 ya. Nah, ini misalnya tanggal ceritanya ini, kemudian masukkan judul, misalnya di tanggal ini dia jadian, tanggal jadian ya. Kita kasih import tanggal jadian. Nah, kemudian bisa menuliskan cerita juga di sini, cerita singkat tentang tanggal jadiannya juga bisa. Tapi untuk saat ini saya kasih kosong ya. Saya langsung menambahkan gambar saja, foto, klik foto. Kemudian foto jadiannya misalnya saya pakai foto yang ini ya. Kemudian open. Kemudian simpan cerita. Nah, yang tadi baru satu cerita ya. Kita tambahkan lagi, pilih cerita cinta. Kemudian pilih tulis cerita lagi. Nah, di sini kita bisa menambahkan lagi ya. Misalnya tadi tanggal jadian. Nah, sekarang tanggal prewed contoh ya, tanggal prewed. Misalnya sama tanggal, kemudian tahunnya kita rubah ya. 2021 di sini bulan 11 contoh ya. Kemudian bisa ditulis judulnya misalnya prewedding ya, seperti ini. Nah, untuk ceritanya bisa ditambahkan jika diperlukan ya, bisa ditambah. Kemudian kita bisa menambahkan foto juga, choose file. Misalnya foto prewednya kita pakai yang misalnya ini ya, foto prewed kita pakai ini aja. Kemudian open. Jika sudah, simpan cerita. Oke, kita tambahkan satu cerita lagi. Jadi ada tanggal jadian, ada tanggal prewed ya. Kemudian tulis cerita. Nah, ini tanggal akadnya ya, kita kasih masuk tadi tanggal 26 ya, tanggal 26. Jadi tanggal 26, kemudian ini resepsi contoh. Resepsi. Kemudian bisa menambahkan file lagi, file foto. Misalnya acara resepsinya contohnya yang ini ya. Kemudian open. Kemudian simpan cerita. Oke, kita cukup menambahkan 3 cerita saja ya. Jika teman-teman mau menambahkan lebih banyak lagi bisa ya, bisa ditambahkan. Kemudian selanjutnya ke informasi undangan. Kita ubah informasi undangan. Nah, ini bisa diisi dengan siapa-siapa saja yang turut mengundang ya. Misalnya di sini saya contohkan mempelai wanita ya. Dari keluarga mempelai wanita. Dari keluarga mempelai wanita ada misalnya ada keluarga Bapak
keluarga Bapak Rudi, contoh ya. Yang kedua, keluarga Ibu Rumi. Nah, ini dari mempelai wanita, sekarang mempelai pria ya. Dari mempelai pria, yang pertama ada dari keluarga Bapak Irham. Yang kedua, keluarga Ibu Tuti, contoh ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada catatan tambahan, misalnya mohon doa restu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan perubahan. Oke, selanjutnya RSVP undangan, kita klik. Nah, ini untuk Anda bisa melihat daftar teman atau undangan yang akan hadir dan tidak hadir ke acara yang Anda selenggarakan. Nah, ini bisa kita aktifkan ya, tapi secara default dia sudah aktif. Tetapi bisa juga kita nonaktifkan. Oke, ini kita biarkan ya karena sudah aktif. Oke, kita langsung ke foto galeri ya, yang ini foto galeri, kita klik. Nah, di foto galeri kita bisa menambahkan foto-foto ya, foto-foto dari kedua mempelai. Misalnya kita bisa tulis judul ya, tapi di sini saya tidak beri judul fotonya, saya langsung kasih masuk foto saja. Misalnya ini, kemudian unggah foto. Oh, harus kasih masuk judul, misalnya resepsi ya, resepsi. Kemudian unggah foto. Keterangan harus diisi ya. Keterangan misalnya cerita cinta. Nah, seperti ini. Kemudian bisa unggah. Nah, itu baru satu galeri ya. Misalnya kita menambah lagi, klik foto galeri lagi. Kemudian bisa unggah foto lagi. Lalu masukkan judulnya saya kasih sama resepsi. Untuk cerita sama saja ya. Misalnya so sweet. Jadi untuk cerita atau keterangan foto ini bebas ya. Teman-teman bisa kreasikan sendiri. Kemudian pilih file foto. Misalnya foto yang kedua ini ya. Atau ini boleh. Kemudian unggah foto. Oke, saya menambahkan satu lagi. Foto galeri, kemudian tambahkan satu foto lagi, unggah foto. Misalnya di sini sama judulnya, kemudian keterangannya. Nah, jadi contoh keterangan fotonya seperti ini. Kemudian import foto ya. Misalnya fotonya yang ini. Kemudian unggah foto. Oke, jadi ini untuk yang versi gratisan ya, untuk buat website web nikah yang gratisan. Kalau yang premium ada juga di sini, nanti teman-teman bisa pilih yang premium untuk menggunakan semua fitur yang ada ini. Jadi untuk gratisan, jadi fiturnya lumayan lengkap ya. Jadi kalau yang premium dia lebih lengkap lagi, semua fitur ini bisa digunakan. Oke. Jika sudah, kita bisa langsung melihat hasilnya ya. Jadi hasilnya bisa dilihat di
lihat website ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga akan muncul jamnya ya, dihitung mundur seperti ini. Jadi jadwal akadnya itu berlangsung di tanggal 26 November 2021. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa pilih buka undangan ya. Seperti ini. Kemudian tinggal scroll ke bawah. Nah, ini akad nikah sama resepsinya yang tadi kita tulis ya. Kemudian turut mengundang juga ada catatan juga. Nah, ini cerita cinta yang kita masukkan tadi, ada tanggal jadian, tanggal pre-wed ya, sama resepsi. Kemudian galeri foto ada 3, kalau teman-teman suka lebih banyak lagi silahkan. Kemudian kita bisa uniknya di sini kita bisa memberikan ucapan langsung ya melalui website ini. Jadi bisa menuliskan nama, tuliskan alamat email, tuliskan tanggal ya. Hubungan Anda dengan mempelai sebagai apa bisa dituliskan semua di sini. Sekaligus kita bisa memberi ucapan ya. Kemudian kirim doa dan ucapan. Jadi cukup bagus ya, cukup bagus dan kekinian. Nah, di sini juga ada informasi protokol kesehatan, jadi sesuai dengan kondisi saat ini ya. Jadi kondisi COVID ya, jadi kita harus sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, jadi cukup seperti ini tampilannya ya. Dan tampilan handphonenya juga hampir mirip ya, cuman dia scale-nya lebih kecil. Nah, untuk mengirim ke teman-teman ini websitenya ini, teman-teman bisa mengirim alamat linknya ini, di copy. Alamat link ini bisa di copy, kemudian di share di WhatsApp, Instagram, ataupun di Facebook ya. Jadi bagikan ke teman-teman yang ingin diundang. Oke, cukup simpel ya untuk tutorial kali ini. Jika teman-teman masih mengalami kesulitan, bisa komen di kolom komentar. Oke, cukup sampai di sini video dari saya. Sekian dan terima kasih.